Bismillahirrahmanirrahim. Celakalah kamu karena kemunafikan telah tumbuh di dalam hatimu. Seharusnya kamu bertaubat dan tidak melakukan kemaksiatan. Jadilah orang yang berakal hingga ketika debu tersibak kamu dapat membedakan antara kuda dengan keledai. Barang siapa mendengarkan ucapanku serta ikhlas menjalankannya, maka ia akan menjadi salah seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini merupakan perkataan yang tidak ada celanya. Celakalah dirimu, kamu mengaku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kamu menghadapkan hati kepada selainnya. Tatkala Majnun benar-benar mencintai Laila, maka hatinya tidak memikirkan apapun selain Laila. Dikisahkan pada suatu hari Majnun bertemu suatu kaum, lalu mereka bertanya kepadanya, "Dari mana kamu wahai Majnun?" Kemudian Majnun menjawab, "Menemui Laila." Lalu mereka bertanya lagi, "Sekarang kamu hendak kemana?" Ia pun menjawab, "Aku hendak menemui Laila." Ketika hati benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan menjadi seperti Nabi Musa alaihi salam tatkala dia berfirman kepadanya sebagaimana tertuang dalam ayat berikut, "Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu." Janganlah berdusta, kamu tidak memiliki hati, melainkan satu saja. Maka dengan apa hati itu akan kamu isi hingga menjadi penuh? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Tiadalah dibenarkan jika hati mencintai Al-Khaliq Azza wa Jalla dan makhluk sekaligus. Begitu juga hati yang di dalamnya terkandung dunia dan akhirat. Orang yang tidak mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa ingin memperlihatkan amalannya dan bersikap munafik. Sedangkan orang yang alim pasti enggan melakukan hal itu. Orang yang bodoh senang bermaksiat kepadanya, sedangkan orang berakal senantiasa menaatinya. Orang yang hatinya membenci sesama, maka ia akan bermaksiat kepadanya. Sedangkan orang yang mencintai selalu menaatinya. Orang yang loba ingin mengumpulkan dunia, maka ia bersikap riya dan munafik. Sedangkan orang yang selalu merasa diawasi olehnya, maka ia tidak bersikap riya. Orang yang lalai itu bersikap pamer,
sedangkan orang yang sadar maka ia tidak demikian. Para wali Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki pengingat yang akan mengingatkan mereka dan pengajar yang akan mengajarkan mereka. Dia telah mempersiapkan sarana-sarana pembelajaran bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang mukmin berada di puncak gunung, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyediakan seorang alim yang akan mendidiknya. Janganlah meminjam perkataan orang-orang yang soleh, menggunakannya untuk berbicara dan mengklaimnya menjadi milikmu. Peminjaman seperti itu tidak akan bisa disembunyikan. Gunakanlah hartamu bukan dari pinjaman. Tanamlah kapas dengan tanganmu, siramlah kebun dengan tanganmu, dan tumbuhkanlah dengan kesungguhanmu. Setelah kamu memanen kapas, maka pintallah, jahitlah, dan pakailah hasil jahitan itu. Janganlah kamu merasa senang dengan harta dan pakaian orang lain. Apabila kamu mengutip perkataan orang lain, lalu mengklaim perkataan tersebut sebagai milikmu, maka suatu hari kamu akan dicela oleh orang-orang yang soleh. Bila tidak bertindak, maka kamu tidak memiliki perkataan apapun. Bentuk zahir suatu perkara berkaitan dengan amalan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Seorang mukmin tidak membuat lelah para malaikat dengan kata-kata yang tidak penting dan berarti. Hatinya takut kepada Al-Haq Azza wa Jalla. Hati dan lisannya menjadi bisu. Hatinya sejuk karena wibawanya. Begitu juga dengan seluruh anggota badannya, sehingga para malaikat bisa istirahat, tidak menuliskan amal buruknya. Wahai anakku, kamu memiliki dosa yang bertumpuk di atas konklusi yang kabur, sulit, dan tidak jelas. Bisa jadi dosa tersebut akan berubah menjadi kebaikan, dan bisa juga menjadi keburukan bagimu. Ingatlah kematian, karena kamu tidak akan pernah bisa menghindar dari kematianmu. Tinggalkanlah keadaan yang kamu jalani saat ini, yaitu ucapan ini dan itu, serta sibuk dengan sesuatu yang tidak penting. Pendekkanlah angan-anganmu, serta minimalkanlah kelobaanmu, karena sebentar lagi kamu akan menjadi mayat. Bisa jadi kematian menghampirimu sementara kamu sedang duduk di suatu tempat. Kamu mendatangi tempat itu dengan kedua kakimu, dan bisa jadi kamu pulang dalam keadaan digotong ke rumahmu dengan keranda jenazah.
Seorang mukmin senantiasa mengobati jiwanya ketika rasa sakit menghampirinya, seraya berkata kepada dirinya sendiri, "Aku sudah menasihatimu, namun kamu tidak menggubrisnya. Siapakah dirimu? Aku sudah memperingatkanmu, wahai orang yang bodoh, ingkar dan menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala." Setiap orang yang tidak menghisap jiwanya serta tidak mendebatnya, maka ia tidak akan menang. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa tidak memiliki penasihat bagi dirinya sendiri, maka nasihat yang datang dari orang yang memberi nasihat tidak akan memberikan manfaat baginya." Bila seseorang menginginkan kesuksesan, maka hendaklah ia menasihati dirinya sendiri, menzuhudkannya dan bersungguh-sungguh melawan nafsunya. Zuhud ialah meninggalkan hal-hal yang haram, kemudian meninggalkan hal-hal syubhat, lalu hal-hal yang mubah. Setelah itu hal-hal yang halalnya bersifat mutlak dalam segala keadaan, sehingga tidak ditinggalkan secara umum. Hakikat zuhud adalah meninggalkan dunia dan akhirat serta syahwat dan kenikmatan, mencari berbagai keadaan, derajat, karamah dan kedudukan, sehingga tidak tersisa lagi di dalam hatinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah puncak segala harapan, serta kepadanya lah segala urusan dikembalikan. Di antara orang-orang yang berbicara, ada yang berbicara dengan hatinya. Di antara mereka ada yang berbicara dengan relung jiwanya, dan di antara mereka ada pula yang berbicara dengan nafsu, hawa dan setannya. Kebiasaan orang mukmin adalah berpikir sebelum berbicara, sedangkan kebiasaan orang munafik ialah berbicara dahulu dan baru berpikir. Lisan orang mukmin berada di bawah kendali akal dan hatinya, sedangkan lisan orang munafik mengendalikan akal serta hatinya. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang mukmin, dan janganlah menjadikan kami orang-orang munafik. Berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan akhirat, serta jagalah kami dari azab neraka. Amin.